Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Wijayanti, NIM 20230120220. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan saya untuk tugas ujian tengah semester mata kuliah analisis pengendalian biaya. Analisis penentuan biaya UMKM keripik tempe Guri Nampol menggunakan metode job costing. Perusahaan dan kegiatan operasional. Guri Nampol adalah UMKM yang memproduksi keripik tempe dengan 2 varian rasa dengan fokus pada kualitas dan keunikan rasa. Pada produk A, keripik tempe original bawang pedas, ini adalah produk andalan dengan rasa gurih bawang putih yang kuat dan sedikit sentuhan pedas. Proses pembuatannya standar tetapi menggunakan pemilihan bahan baku yang sangat baik seperti tempe kualitas super dan bawang putih lokal. Kemudian produk B, keripik tempe keju asin. Varian ini menawarkan rasa gurih keju yang asin bukan manis. Prosesnya lebih kompleks karena memerlukan pembuatan saus keju khusus dan teknik penempelan yang tepat agar rasa keju merata. Operasional Guri Nampol meliputi 1. Pengadaan bahan baku, pemilihan dan pembelian tempe, minyak goreng, bawang putih, cabai, keju bubuk, dan bahan-bahan lain dari pemasok terpercaya. 2. Persiapan tempe, pengirisan tempe dengan ketebalan yang konsisten untuk memastikan kerenyahannya. Kemudian ada proses produksi yang terdiri dari 3, yaitu proses penggorengan tempe, proses pembuatan bumbu yang ada yaitu bumbu dasar untuk original dan saus keju untuk varian keju, dan yang ketiga yaitu pemberian bumbu pada keripik. Kemudian ada 4, yaitu pengemasan dalam kemasan yang menarik dan menjaga kualitas keripik. Kemudian pemasaran dan penjualan. Pemasaran dan penjualan yang melalui toko sendiri, titip di toko lain, dan juga online. Yang akan kita bahas yaitu Guri Nampol saat ini menggunakan metode sederhana dan dalam menentukan harga jual, yaitu dengan menambahkan persentase keuntungan yang sama untuk kedua produk setelah menghitung total biaya produksi dibagi dengan total unit. Pemilik merasa bahwa pada keripik tempe original bawang pedas atau produk A harganya kurang kompetitif di pasaran, padahal merupakan produk yang paling banyak diminati. Sedangkan untuk keripik tempe keju asin atau produk B memberikan keuntungan yang lebih kecil dari yang diharapkan, padahal proses pembuatannya lebih rumit dan menggunakan bahan baku yang lebih mahal. Pemilik menduga ada overcosting pada produk A dan undercosting pada produk B. Mereka ingin menggunakan metode job costing untuk mendapatkan data biaya yang lebih akurat. Analisis sistem penentuan biaya atau job costing. Guri Nampol memutuskan untuk menerapkan metode job costing untuk menganalisis biaya produksi secara lebih rinci. 1. Job cost object. Pada job A, produksi keripik tempe original bawang pedas, sedangkan produk B, produksi keripik tempe keju asin. Direct cost-nya yaitu ada biaya bahan baku langsung seperti tempe kualitas super, minyak goreng, bawang putih, cabai, dan keju bubuk. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung seperti upah pekerja yang mengiris tempe, upah pekerja yang menggoreng, upah pekerja yang membuat bumbu termasuk saus keju, dan yang terakhir yaitu ada upah pekerja yang memberi bumbu dan mengemas. Data overhead yang terdiri dari biaya listrik untuk produksi, biaya gas untuk memasak, biaya penyusutan peralatan produksi, biaya pemeliharaan tempat produksi, biaya sewa tempat produksi, dan biaya administrasi pabrik. Kemudian ada cost pool, yaitu biaya overhead pabrik, dan yang terakhir yaitu cost driver dan allocation base. Jam kerja langsung atau JKL dipilih karena dianggap sebagai faktor utama yang mempengaruhi penggunaan fasilitas dan sumber daya overhead. Bisa dilihat pada tabel dengan anggaran biaya dan totalnya. Didapat data tambahan yaitu total jam kerja langsung atau JKL sebanyak 4.000 jam, JKL keripik tempe goreng bawang pedas job A 2,500 jam, JKL keripik tempe keju asin dengan waktu 1,500 jam. Jumlahkan kemasan keripik original
yaitu 5.000 kemasan dan jumlah kemasan keripik keju asin 2.000 kemasan. Perhitungan tarif overhead, yaitu tarif overhead sama dengan total biaya overhead yaitu yang didapat yaitu 6 juta dibagi dengan total jam kerja sebanyak 4.000. Hasilnya adalah 1,500 per jam kerja. Kemudian ada perhitungan biaya per kemasannya, bisa dilihat pada tabel. Overcosting dan undercosting. Metode sederhananya yaitu ada contoh jika Gurih Nampol menghitung rata-rata yaitu total biaya produksi sebanyak 30.500.000 dibagi dengan total kemasan sebanyak 7.000, maka biaya per kemasannya yang didapat adalah 4.357. Dan untuk keripik tempe original bawang pedas jika dihitung dengan menggunakan metode sederhana yang didapat adalah 4.357, sedangkan menggunakan metode job costing sebanyak 4.590. Sedikit undercosting dengan metode sederhana. Untuk keripik tempe keju asin jika dihitung menggunakan metode sederhana adalah 4.357, dan untuk menggunakan metode job costing sebanyak 12.775, jauh undercosted dengan metode sederhana. Identifikasi dan penjelasan istilah. 1. Cost object, produk atau jasa yang ingin diukur biayanya. Dalam kasus ini, keripik tempe original bawang pedas dan keripik tempe keju asin. Direct cost adalah biaya yang dapat dengan mudah ditelusuri ke cost object. Contohnya yaitu tempe, upah pekerja yang mengiris tempe untuk setiap jenis keripik. Kemudian ada indirect cost, biaya yang tidak dapat dengan mudah ditelusuri ke cost object. Contohnya yaitu biaya listrik pabrik. Kemudian ada cost pool, yaitu kumpulan biaya overhead yang akan dialokasikan. Contohnya yaitu biaya overhead pabrik. Kemudian ada cost driver, yaitu faktor yang menyebabkan perubahan dalam total biaya overhead. Contohnya ada jam kerja langsung. Kemudian ada allocation base, yaitu dasar yang digunakan untuk mengalokasikan biaya dari cost pool ke cost object. Contohnya jam kerja langsung. Kemudian overcosting, yaitu terjadi ketika suatu produk dibebankan biaya yang terlalu tinggi. Dalam kasus ini, keripik tempe original bawang pedas sedikit overcosted jika menggunakan metode sederhana. Kemudian yang terakhir yaitu undercosting. Terjadi jika suatu produk dibebankan biaya yang terlalu rendah. Keripik tempe keju asin undercosted secara signifikan jika menggunakan metode sederhana. Kesimpulan dan rekomendasi manajerial. Metode job costing memberikan informasi biaya yang jauh lebih akurat dibanding metode sederhana. Keripik tempe original bawang pedas yang awalnya dianggap terlalu mahal ternyata hanya sedikit undercosted. Namun, informasi ini tetap penting untuk pengembalian keputusan harga. Keripik tempe keju asin secara signifikan undercosted dengan metode sederhana. Ini menjelaskan mengapa keuntungannya jauh lebih rendah yang diharapkan. Gurih Nampol perlu menyesuaikan harga jual. Harga keripik tempe original bawang pedas dapat diturunkan sedikit untuk lebih kompetitif, sementara harga keripik tempe keju asin harus dinaikkan secara signifikan untuk mencapai profitabilitas yang diinginkan. Manajemen harus secara rutin meninjau dan memperbarui data biaya secara tarif overhead untuk memastikan akurasi dan relevan biaya. Analisis ini memberikan dasar yang kuat untuk pengembalian keputusan strategis seperti menentukan produk mana yang lebih menguntungkan dan bagaimana mengalokasikan sumber daya secara efisien. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.